Halo, salam semangat. Ini ada pertanyaan, Coach, gimana caranya supaya agar bisa jualan banyak? Untuk seorang salesman, ini ada pertanyaan dari rekan satu tim kita. Pak, gimana cara jualan agar bisa banyak? Ya. Ada beberapa langkah. Langkah pertama untuk seorang sales agar bisa terjadi jualan banyak. Yang pertama, Anda harus kuasai produk knowledge bukan hanya dari suatu kelebihan, tapi manfaatnya. Manfaat produk tersebut untuk konsumen itu seperti apa? Ya, jadi kita harus jelaskan bahwa manfaat produk ini untuk ibu itu manfaatnya apa, dijelaskan. Ibu beli produk ini sangat bermanfaat untuk ibu. Nah, ini yang perlu kita harus pahami. Kebanyakan salesman menjual hanya suatu kelebihannya saja. Nah, sedangkan manfaatnya mereka tidak jual. Yang harus kita jual, yang harus kita tekankan itu manfaatnya barang untuk seorang konsumen. Itu jadi kita harus bisa memberikan yang namanya penjelasan tentang manfaat produk tersebut. Ya, bahwa barang ini bermanfaat buat konsumen. Ya. Langkah pertama. Langkah kedua, ya, yakin dengan produk apa yang kita jual. Ya, bahwa produk ini sangat bagus, ya, bahwa produk ini sangat luar biasa, ya. Yang disebut ya bahasa kerennya ya raving fans, ya. Raving fans itu mencontoh ya, kalau kita jadi seorang raving fans ya, jadikanlah kita diri sendiri ya, bahwa saya pun suka, bahwa saya pun mau beli produk ini kalau saya jadi konsumen. Itu raving fans ya. Jadi kita ini sebagai contoh untuk memberikan bahwa saya pun mau beli produk ini. Saya pun suka dengan produk ini. Kalau Anda tidak bisa memberikan seorang raving fans, memberikan contoh bahwa kita pun suka, Anda tidak bisa karena Anda belum yakin dengan produk ini. Jadi harus paham ya. Kalau Anda tidak meyakini dengan apa produk yang Anda jual, Anda tidak akan bisa memberikan keyakinan kepada orang lain. Ya, itu mengenai masalah keyakinan dan yang namanya meyakini produk yang akan kita jual. Ya, itu tahap yang kedua. Tahap yang ketiga, ya, ini menguasai sales cycle. Penguasaan sales cycle atau yang disebut konsep. Ya. Seorang sales kalau tidak memahami dan tidak mempelajari tentang konsep sales cycle ya, ini Anda nggak akan bisa jual, bahkan tidak akan bisa menjual banyak karena Anda tidak mempunyai konsep dalam tahapan demo atau presentasi ya. Contoh konsep itu ya, konsep yang namanya mulai dari pitching ya, persiapan pitching, persiapan Anda demo, persiapan demo ya. Yang kedua, ya, setelah pitching Anda persiapan untuk presentasi, demo, ya, tahapan demo seperti apa. Lalu ke closing, handling, ya, itu perlu yang namanya dipersiapkan, penghandelan, closing, ya. Kalau Anda tidak menguasai dalam hal kuasai sales cycle tersebut, Anda nggak akan bisa jual banyak. Nah, itu yang namanya penguasaan sales cycle. Itu yang ketiga. Langkah keempat, ciptakan atau menciptakan kebutuhan dan memahami atau pahami ya kenapa harus beli ya. Konsumen itu kenapa harus beli produk ini? Kita harus pahami. Harus pahami dulu kenapa kok harus beli produk yang saya tawarkan. Nah, ini diberikan yang namanya pemahaman.
Diberikanlah pemahaman seorang konsumen, ibu ya, ini produk ini bermanfaat buat ibu ya, makanya ibu kedepannya harus seperti ini, jelaskan ya, bahwa ini kedepannya ini, ibu harus kedepannya menggunakan produk ini, mau nggak mau ibu nanti kedepannya harus ini. Nah ini bahan ini yang namanya ciptakan yang namanya kebutuhan ya, seolah-olah barang ini jadikan suatu kebutuhan buat mereka, bahwa nanti memang dia butuh. Yang tadinya saya sudah punya, saya pun masih bagus atau tidak ya, kalau kita menciptakan kebutuhan buat mereka dengan barang ini, saya yakin mereka akan tertarik karena kita sudah membuat yang namanya ini barang yang jadi kebutuhan mereka. Nomor 4. Nomor 5, handling objection ya. Handling objection itu ya yang namanya kita penanganan atau menangani tentang yang namanya keluhan keberatan. Ini yang sangat banyak sekali yang dialami oleh salesman ya. Kalau Anda tidak menguasai tentang handling ya, tentang objection ya, tentang keberatan apa yang dilakukan oleh konsumen, maaf mas tidak, maaf mas mau izin, maaf mas atau yang lain silakan, Anda saya yakin langsung down ya. Ya seperti itu. Langkahnya apa ya? Pelajari tentang handle dan handling dipelajari dengan yang namanya dalam pengalaman. Setiap hari Anda temukan itu, setiap hari Anda temukan itu, setiap hari Anda temukan itu permasalahan, Anda gali, Anda cari solusinya dengan cara seperti apa menghandlenya. Anda kedepannya pun akan yang namanya lebih leluasa lagi di saat menemukan hal-hal seperti itu lagi ya. Jadi hal yang sangat terpenting cara menjelaskan tentang produk yang kita tawarkan, kita harus yakin ya. Kita harus yakin. Dan cara memberikan keyakinan ini dengan cara nada yang sangat apa ya? Greget, kuat. Ya. Kenapa? Kalau Anda tidak memberikan yang namanya penawarannya dengan nada yang sangat kuat atau greget, gak akan yang namanya terjadi penjualan. Contoh, Bu, saya mau nawarin kompor Bu ya, kompornya bagus Bu, ini itu dan ini, saya yakin gak bakalan beli. Tapi kalau Anda punya keyakinan dengan cara intonasinya yang kuat, penekanannya baik, penyampaiannya dengan yakin, Anda pun yakin ya, Ibu ini kompor ini sangat bagus, sangat luar biasa, saya yakin Ibu ya, kompor ini bermanfaat buat Ibu, dan saya yakin kebutuhan Ibu nanti ke depannya ini kompor yang sangat dibutuhkan buat Ibu, ini sangat layak, keamanannya bagus, luar biasa. Dibuatlah mereka keyakinan yang dengan sangat jelas, yakin dengan produk apa yang kita tawarkan ya. Mungkin itu buat rekan-rekan yang ada pertanyaan ya. Saya nggak bisa ini satu-satu share. Ini saya sengaja buat video seperti ini agar semua bisa paham, semua bisa baca, semua bisa lihat ya. Coba dipelajari ya. Nanti akan saya selalu berikan yang namanya motivasi pengalaman ya, agar apa? Agar Anda punya yang namanya pedoman tentang salesman ya. Anda punya kuat, Anda punya mental yang sangat luar biasa, sehingga Anda di lapangan jadilah seorang salesman atau marketing yang luar biasa berkualitas. Selamat malam, salam semangat.